Kita lanjut ke pendekatan berikutnya, yaitu adalah melakukan tuning di hardware. Nah, jadi misalkan di usaha-usaha awal tadi ya, kita memasang indeks, kita sudah mengubah skema, kita sudah mengubah query, kita sudah meminimalkan contention di transaction, ternyata kita masih butuh performa yang lebih lagi gitu. Contohnya kita sudah meminimalkan semuanya sehingga transaction kita hanya butuh 2 random I/O per second gitu ya. Nah, tetapi disk itu kemampuannya juga terbatas. Secara rata-rata gitu ya, dia hanya support 100 random I/O, di mana dengan spek yang seperti ini, berarti kan kita hanya bisa mengeksekusi ini ya, 100 dibagi 2 berarti 50 transaction per second ya. Nah, misalkan di sebuah aplikasi kita butuh, saya butuhnya 1000 nih, berarti gimana cara untuk meningkatkan itu gitu ya. Nah, ini kita harus melakukan tuning dari sisi hardware. Yang pertama, kita bisa tuning dari disknya dulu ya. Nanti ada namanya strip data. Ini bukan strip yang lainnya, ini adalah strip data. Kita memecah data ke beberapa disk gitu ya, agar nanti aksesnya bisa diakses bareng dan lebih cepat. Sehingga kalau misalnya dengan spek tadi kita satu disk itu bisa 50 transaction, kalau untuk mensupport n transaction berarti tinggal kita bagi aja ya, n dibagi 50 gitu. Kalau misalnya kita butuh 100, berarti ya 100 dibagi 50 kita butuh 2 disk. Itu adalah estimasi kasarannya aja. Oke, kemudian pendekatan kedua adalah kita mereduksi disk I/O ya, dengan cara kita melakukan buffer di memori gitu ya. Kalau bisa ya udah semua data aja kita buffer di memori gitu ya. Nah, cuman itu datang dengan cost tambahan gitu. Yaitu adalah cost kita membeli memori yang lebih besar lagi. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan, kapan sih kita harus membeli memori gitu? Atau data seperti apa yang harus kita simpan dalam memori sehingga kita masih terhitung untung gitu ya? Kalau misalnya kita membeli memori dengan cost tambahan, tapi kita bisa mendapatkan tadi throughput yang lebih tinggi. Nah, satu pertimbangan yang paling populer digunakan adalah pertimbangan ekonomi, gitu ya. Di sini kita akan mencoba untuk membandingkan harga untuk harga untuk mengakses disk satu blok gitu ya, dibandingkan dengan harga kalau misalnya kita melakukan buffering satu blok data di memori gitu. Oke, kalau misalnya harga yang ini memory cost itu nanti masih lebih murah dibandingkan harga yang disk access cost ini, maka ya kita masih untung nih. Ya udah kita buffer aja karena harganya ini lebih murah dibanding harga yang ini gitu ya. Nah, kita langsung masuk dulu terkait dengan masing-masing formulanya. Berarti untuk menghitung disk access cost ini, kita butuh harga dari disknya itu ya, dibagi berapa akses per second kemampuan dari disk ini gitu ya. Dibagi lagi, jika misalnya kita mengakses sebuah blok data itu m second sekali, misalnya 10 detik sekali gitu ya, berarti kita bagi juga dengan m di sini. Oke, maka kita akan dapatkan harga untuk satu kali akses satu blok data atau satu page. Oke. Kemudian di memory cost-nya kita hitung juga, caranya berarti harga 1 mega dari memori RAM gitu ya. Kemudian dibagi jumlah blok atau pages per 1 mega gitu. Sehingga nanti kita dapatkan adalah harga untuk melakukan buffering di RAM untuk satu blok data. Oke. Nah, di sini ada rule yang sangat terkenal, yaitu adalah 5-minute rules di sini ya. Nah, ini ada asal usulnya. Jadi di tahun 1987 waktu itu, dengan menggunakan formula tadi, kita hitung sehingga nanti dapatnya adalah 5 menit. Oke. Nah, di tahun itu harga dari disk itu adalah 30.000. Ini sangat mahal sekali ya. Untuk dibandingkan dengan harga sekarang itu jauh lebih mahal gitu ya. Kemudian waktu itu hanya bisa 15 random I/O. Oke. Sedangkan harga 1 megabyte memori ini harganya waktu itu adalah 5.000 USD. Kalau 10.000 berarti udah 50 juta ya. Kemudian dengan block size saat itu adalah 1 kilobyte. Nah, kita hitung dengan formula tadi, berarti ini 30.000 USD. Oke, di sini ya. Kita bagi waktu itu bisa 15. Oke. Kemudian
Katakanlah kita memiliki blok data yang diakses sekali setiap 2 detik. Bagi 2, berarti kita mendapatkan cost-nya adalah 1000 USD per blok akses. Jadi untuk mengakses satu blok itu kita butuh 1000 USD. Oke. Itu adalah cost dari disk access. Kemudian kita hitung juga memory cost-nya. Kalau misalnya kita membuffer satu blok data. Harganya waktu itu 5000 USD, kemudian karena 1 kilobyte berarti ada 1000 blok dalam 1 megabyte-nya. Oke, sehingga harga dari kita membuffer satu blok itu adalah $5. Nah, di sini berarti kalau misalnya kita membuffer satu blok data ke memori, maka kita butuh 5 USD. Tetapi karena kita sudah membuffer, kita tidak perlu mengakses disk lagi gitu ya. Sehingga kita menghemat 1000 USD. Nah, di sini berarti secara hitung-hitungan kita masih untung ya. Oke. Jadi untuk data yang diakses 1 kali per 2 second, ini masih untung kalau misalnya kita membeli memori untuk membuffer itu, karena tadi harganya jauh lebih murah dibandingkan harga disk akses. Oke. Sekarang kalau misalnya kita tambah waktu ini, misalnya data yang diakses setiap 10 detik sekali gitu. Ini 10, otomatis kan nilainya ini kan jadi semakin turun ya. Semakin turun seiring ini nilainya naik. Nah, jangan sampai nilainya ini turun, oke, sehingga harga memori cost-nya ini dia lebih tinggi daripada harga disk access. Nah, untuk menghitung di mana sih break even point-nya gitu ya, kita bisa hitung dengan menyamakan dua formula ini gitu ya, untuk mendapatkan M-nya berapa. Nah, kita coba utak-atik, kita hitung formulanya gitu ya di sini. Kita masukkan 30.000 di sini, 5.000 di sini, dan seterusnya. Kita hitung, kita dapatkan waktu 400 second. Saat itu ya. Nah, saat itu dibulatkan menjadi 5 menit. Biar mudah dihafal. Oke. Nah, sehingga muncullah rule yang kita namakan sebagai 5-minute rules. Di mana rule ini menyatakan, oke, data yang diakses 1 kali setiap 5 menit atau kurang dari 5 menit, ini masih untung untuk kita buffer di memori. Jadi kalau misalnya memori nggak cukup, pilihannya kita adalah beli aja memori gitu ya, karena kita masih secara hitung-hitungan ekonomi kita masih untung tadi. Oke. Jadi seperti itu adalah di tahun 1987. Nah, sekarang gimana kondisinya? Apakah masih 5-minute rules gitu ya? Nah, kita coba lihat datanya gitu. Nah, ini adalah data-data, ada unit price, ada berapa random I/O per second di sini dari tahun 1987 sampai tahun terbaru adalah di sini 2017. Nah, dengan menggunakan data-data ini gitu ya, dan kita hitung tadi break even point-nya, kita bisa dapatkan di tahun itu tadi adalah 5 menit dengan 5-minute rules-nya gitu ya. Tapi kalau di tahun yang lebih dekat dengan yang sekarang gitu ya, contohnya adalah 2007, ini sudah berubah menjadi 1,5 jam. Dan di tahun 2017 sudah naik menjadi 4 jam. Sehingga dalam konteks ini adalah data yang diakses 1 kali dalam waktu 4 jam atau kurang dari 4 jam gitu ya. Maka ini masih berharga jika kita melakukan buffering di RAM. Kalau misalnya, sekali lagi, kalau misalnya masih kurang RAM-nya, ya beli saja. Karena secara hitung-hitungan tadi masih berharga. Oke. Jadi, kalau kita lihat lagi ya, di tahun ini dan ini jedanya 10 tahun, gitu. Rasio dari sini berubah, tapi rasio ini juga berubah. Sehingga, ya di 10 tahun ini masih relatif sama ya. Oke, sehingga di 10 tahun tersebut, rule-nya masih tadi 5-minute rules. Tapi untuk tahun yang terbaru sudah jadi 1,5 jam dan 4 jam di sini untuk tahun 2017. Oke. Nah, ini adalah untuk akses yang random. Oke. Nah, untuk akses yang sekuensial berarti kita juga bisa hitung di sini nih. Yang membedakan berarti apa? Jumlah disk aksesnya ya. Nah, dengan menggunakan formula ini maka akan kita dapatkan rule-nya adalah 1-minute rule. Oke, jadi kalau misalnya ada data yang diakses 1 kali setiap 1 menit atau kurang dari 1 menit yang lebih sering diakses gitu ya, ya udah berarti kita buffer di RAM.
Kalau misalnya RAM-nya nggak cukup, beli RAM yang lebih besar lagi. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya, kita bisa melakukan tuning di hardware, yaitu di variabel RAM-nya dulu, dengan cara kita melakukan buffering data-datanya sehingga kita meminimalisir disk I/O-nya.